Yuk baca yang keras. Apabila suka diberikan insentif yang tepat, misalnya uang, otomatis tambah pinter apa tambah rajin? Tambah apa? Kalau Anda jadi pemimpin dan sekarang Anda bisa lihat ya, yang tadi juga agen asuransi, saya tahu karena saya punya 12.000 klien saya itu. Ya, mereka dikasih bonus supaya kerjanya lebih, karena itulah dia tujuan manusia bekerja, betul ya? Nah, ini yang saya teliti. Makanya ingat kenapa saya ambil kuliah, karena saya mau bikin penelitian. Anda juga jangan terjebak dengan kata orang. Anda sedang di kuliah ini, Anda harus cari bidang penelitian Anda. Manusia harusnya tambah rajin, binatang udah bisa pintar soalnya. Ini yang saya teliti. Dari baca yang keras yuk semuanya, 1, 2, 3. Dari penelitian selama 5 tahun terakhir dan jumlah peserta 560 orang, bila hanya mengandalkan insentif, harusnya tambah apa? Harusnya tambah rajin kan? Nah, ini yang kita buka. Saya tidak akan buka rahasia klien kami, tapi kami kaget. Ada berita di koran dan angkanya persis sama terjadi di di perusahaan-perusahaan. Ini dia. Anggota DPR yang kita pilih saat ini income-nya di atas 1 miliar per tahun. Dan periode 2009 sampai 2014 terbukti melakukan tipikor 42,7% korupsi. Tipikor itu tindak pidana korupsi. Sementara rajinnya tinggal 35%. Sebenarnya soal baca di koran sih bisa-bisa cuma 25% yang hadir. Halo, kaget nggak lihat angkanya? Ternyata kita baru bisa bikin orang pinter, tapi membuat orang rajin belum. Jadi kita mulai telusuri, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita buka ya. Problem pertama ternyata adalah dari orang tua. Nah, kembali lagi nih ya. Orang tua memaksa anaknya sekolah supaya pintar. Ya, nilai bagus, bisa menang. 18 tahun, dari TK sampai kuliah, 18 tahun ini otak manusia nih dipikirnya harus pintar. Padahal kenyataannya ketika orang mau kerja, lihat baik-baik. Orang cari yang nilai bagus atau yang banyak temannya? Kayaknya Anda masih belum ngerti dunia kerja. Dengar baik-baik ya. Anda dicari oleh perusahaan bila banyak temannya dan banyak koneksi. Ya, kedua, bukan yang pintar yang dicari, tapi yang menyenangkan. Saya tanya pada Anda sekarang. Dosen yang Anda pilih yang menyenangkan atau yang hanya pintar toh? Cukup jelas? Nah, ini hasilnya. Saya lihat bagaimana mahasiswa, ini siswa SMA, berani stres, dia lawan menteri. Ya, keluar kata-katanya nih. Apa kami semua harus pintar? Perhatikan baik-baik. Nah, kemudian kedua, bisa baca judulnya? Anak masuk rumah sakit jiwa karena kebanyakan les. Kira-kira targetnya apa orang tuanya tuh? Lulus ujian tok. Padahal ingat baik-baik, ketika Anda sedang dilatih di sini, masa paling indah adalah waktu Anda di kampus, bukan waktu ujian loh. Anda coba lihat di reuni deh. Ada yang ngomongin biologi nggak sekarang kalau reuni? Nggak ada. Kita kalau reuni ngomongin apa? Siapa yang ngerjain dosen? Siapa yang juara basket? Siapa yang nyanyinya paling bagus? Ya. Tuh, Bu Dewi pasti sering kontrol tuh. Yang sering nongkrong, artinya apa? Mereka tahu kenangan-kenangan manis justru bukan soal pelajaran. Nah, jadi ingat ya, ini contoh bagaimana orang bisa stres kalau hanya dilihat di teknis. Nah, bayangkan sudah bisa jadi pramugari, sudah terbang, sudah keliling, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mulai. Belum doanya dijawab, rajin gak? Rajin ya, pas doanya udah dijawab masih rajin doa gak? Enggak, males ya, makanya jangan males. Saya ingat sekali 1,5 tahun saya terbang, saya mengalami kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama. Kalau teman-teman tadi lihat seragamnya tahu ya, ini pesawat apa ya?
Takut nggak naik pesawatnya? Dan bayangkan apa yang terjadi. Dengan keadaan itu membuat saya merasa sangat marah. Apa yang harus saya lakukan? Komplain, bertanya, nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Bergumam sendiri, itu terus. Karena kenapa? Dengan kecelakaan itu mengakibatkan teman saya meninggal. Dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Semua penumpang kami meninggal di bagian depan. Sekeliling saya semuanya meninggal. Dan orang yang meninggal pada waktu itu keadaannya mengerikan sekali. Ada yang anggota tubuhnya lepas. Sahabat saya meninggal dengan keadaan kepalanya itu gepeng, hancur. Dan apa yang terjadi kepada saya juga tidak mudah. Wajah saya hancur. Mata saya yang di sebelah kanan keluar. Tangan saya copot, pinggang saya patah dan kaki saya patah. Nanti mungkin teman-teman akan lihat keadaan kaki saya. Tapi yang mau saya hari ini bagikan kepada teman-teman adalah never give up. Apapun keadaanmu hari ini, never give up. Nah, kira-kira nih, kakak mau nanya, apa sih yang bikin kalian tuh masa-masa ini yang bikin kalian down itu apa sih? Oh teman-teman, yang bikin kalian down ini apa sih pada masa-masa kuliah? Kemarin saya sharing sama adik saya, Dek, aku mau sharing nih di Esa Unggul, yang bikin waktu kamu kuliah bikin down itu apa sih? Itu, yang paling sebel adalah kalau pas mau bayaran, gak ada uangnya. Ya, terus apa lagi? Kalau kerja kelompok, dapat teman satu tim. Mereka nggak kerja, terus aku doang yang kerja. Gitu nggak? Iya ya. Terus dapat dosen pembimbing, kalau misalkan pas mau minta tanda tangan, susah banget katanya. Susah banget, emang situ artis, dikejar-kejar untuk minta tanda tangan doang. Gitu ya? Maaf ya Pak ya, maaf ya. Dan apa yang terjadi? Oh jadi kayak gitu. Jadi hari ini yang mau kakak katakan, jangan pernah menyerah. Apapun keadaanmu hari ini, tetap terus maju. Kenapa? Karena kalian punya alasan untuk melakukan hal ini. Selesaikan segala sesuatu sampai akhir. Saya selalu ingat, kalau lihat rumput tetangga itu selalu lebih hijau ya. Kita yang udah kerja capek-capek satu tim, ternyata yang dapat nilainya lebih bagus dia. Sebel banget kan? Ya, tapi kembali lagi, hari ini yang mau kakak bagikan adalah jangan pernah menyerah. Ketika saya melewati perjalanan demi perjalanan yang tadi kalian udah lihat yang ini, untuk jangan pernah menyerah ada number one, yaitu tetap berjalan, tetap lakukan, keep going. Yang kedua, tetap percaya kalau kalian bisa melakukan hal tersebut. Meraih impian tersebut kalian pasti bisa. Yang ketiga, tetap mencoba. Dan harus fokus. Apapun yang mau engkau capai hari ini tetap harus fokus. Dan yang kelima, kerja keras dan disiplin. Jadi yang pertama, keep going. Yang kedua, keep believing. Yang ketiga, keep trying. Keempat, fokus. Kelima, kerja keras dan disiplin. Nah, itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya lakukan ini. Berapa banyak kita di antara teman-teman yang sekarang masih kuliah, nanti berpikir, ketika nanti saya memasuki dunia kerja, saya mau kerja apa sih?